Selamat bertemu konco-konco dokter Deso. Welcome back to my channel. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat konco-konco yang menjalaninya. Dan bertepatan dengan bulan baik ini, saya ingin mengulas mengenai berpuasa dan kehamilan. Apakah berpuasa itu aman buat kehamilan? Apakah ada tips-tips yang baik tentang berpuasa dalam kehamilan? Dan kapan sebaiknya ibu hamil tidak berpuasa? Itu semua adalah banyak pertanyaan yang diajukan oleh ibu hamil selama bulan puasa. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco mengikuti ulasan saya sampai selesai. Oke, stay tune. Pertama-tama saya ingin membahas mengenai perubahan-perubahan yang dialami seorang wanita selama kehamilan. Seorang wanita atau seorang ibu, begitu dia hamil, dia akan mulai merasakan perubahan-perubahan, baik secara fisik, secara hormonal, secara psikologis, dan akan banyak keluhan-keluhan baru yang dia rasakan. Kehamilan sendiri dibagi menjadi 3 fase, di mana fase ini atau trimester ini sekitar 1 trimester sekitar 12 sampai 14 minggu. Trimester 1 dimulai dengan hari pertama hari terakhir sampai dengan usia kehamilan 13 minggu. Trimester kedua dimulai dari usia kehamilan 14 minggu sampai dengan 26 minggu. Trimester ketiga dimulai dari usia kehamilan 27 minggu sampai dengan 40 minggu. Pada trimester 1, seorang ibu akan banyak mengalami keluhan-keluhan seperti badan terasa lemas, kemudian pusing, mual, muntah, kadang sampai berat, dan berat badan menurun, ngidam, ya, kadang ngidam makanan tertentu, atau dia justru tidak suka dengan bau tertentu atau makanan tertentu, seperti itu. Trimester 1 merupakan fase yang sangat krusial, di mana pada masa itu terjadi organogenesis atau pembentukan organ-organ pada janin. Pada trimester kedua, di mana secara hormonal lebih stabil, maka biasanya keluhan-keluhan pusing, mual, muntah, lemas itu akan banyak berkurang. Perut mulai membesar, ibu mulai merasakan gerak bayi, kemudian timbul stretch marks pada bokong, paha, pantat, dan gatal-gatal pada kulit, terutama daerah perut. Pada trimester ketiga kehamilan, di mana merupakan akhir kehamilan, biasanya sudah mulai timbul kontraksi. Kemudian pada saat bagian terendah mulai masuk panggul, rasa tidak enak pada perut bagian bawah. Kemudian perut mulai besar, gerak bayi juga semakin terasa, semakin dirasakan oleh ibu tersebut. Sulit tidur dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini disertai dengan penyakit-penyakit yang timbul selama masa kehamilan, itu sangat berpengaruh pada apakah seorang ibu boleh berpuasa atau tidak. Jadi, apakah puasa aman untuk kehamilan? Secara umum, puasa aman buat kehamilan, tetapi sifatnya adalah individual. Dibutuhkan suatu diskusi dan konsultasi dengan dokter yang merawat ibu tersebut. Jika didapatkan kondisi-kondisi yang mengganggu kehamilan, maka sebaiknya ibu tidak berpuasa. Saya ingin memberikan beberapa contoh tentang kondisi-kondisi di mana seorang ibu hamil sebaiknya tidak berpuasa. Misalkan ibu hamil
trimester 1 dengan keluhan mual muntah yang hebat. Dalam kondisi ini, di mana dia kesulitan makan, kesulitan dalam memasukkan nutrisi, kalori. Nah, jika dipaksakan untuk puasa, maka semakin sedikit nutrisi dan kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan kita tahu bahwa pada trimester 1 itu terjadi organogenesis. Jika nutrisi kalorinya tidak mencukupi, maka jelas mengganggu proses organogenesisnya. Bahkan beberapa ahli menyarankan bahwa sebaiknya pada trimester 1 itu tidak boleh berpuasa. Tetapi sekali lagi ini sifatnya adalah individual ya, karena ada juga beberapa ibu yang tidak ada keluhan mual muntah selama trimester 1, meskipun itu adalah jarang. Contoh lain misalkan ibu hamil dengan kencing manis. Pada pasien dengan kencing manis dan kehamilan, biasanya kita atur pola makannya dia. Kita atur pemberian insulinnya dia, sehingga agak sulit untuk berpuasa dalam masa kehamilannya. Yang ketiga, contoh ketiga misalkan pada ibu hamil dengan permasalahan gangguan pertumbuhan janin terhambat. Dalam kondisi ini, ibu tersebut memiliki janin dengan pertumbuhannya yang terhambat. Nah, jika dia berpuasa, maka ditakutkan akan perburuk kondisi janinnya, sehingga sebaiknya tidak berpuasa. Itu adalah beberapa contoh kondisi di mana seorang ibu hamil sebaiknya tidak perlu berpuasa. Ini adalah bagian terakhir dari ulasan saya ya, di mana pada bagian ini saya ingin membagikan tips bagaimana berpuasa yang aman selama kehamilan. Ada 8 tips yang saya kumpulkan mengenai berpuasa yang aman dalam kehamilan. Nomor 1 adalah cukup minum sekitar 8-12 gelas per hari. Seorang ibu hamil itu memiliki luas permukaan tubuh yang lebih besar dibanding sebelum dia hamil, dan juga berat badannya bertambah, sehingga kalau dia melakukan aktivitas fisik yang ringan kadang-kadang juga sudah berkeringat. Nah, itu semua bisa memicu dehidrasi. Jika ibu hamil mengalami dehidrasi yang berat, maka akan berisiko mengganggu fungsi organ dan juga mengganggu kehamilannya. Yang kedua adalah jangan lewatkan sahur. Jadi sahur ini penting ya. Kadang-kadang seseorang yang sedang berpuasa itu malas untuk sahur karena harus bangun pagi. Padahal bagi ibu hamil, berbuka, sahur itu adalah momen yang penting untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi dan kalori bagi dia dan janinnya. Nah, jika ibu tersebut berkali-kali melewatkan sahur, maka ya akan berisiko pada perkembangan kehamilannya. Yang ketiga adalah perhatikan nutrisi makanan. Biasanya kalau seseorang berpuasa, maka dia akan menyiapkan menu. Untuk berbuka menunya apa, untuk sahur menunya apa. Maka sebaiknya ibu hamil juga melakukan hal yang sama. Persiapkan menu yang baik untuk berbuka, untuk sahur. Menu yang bisa mencukupkan kebutuhan nutrisi dan kalori bagi ibu hamil tersebut. Bagaimana menu yang cukup karbohidrat, cukup protein, cukup serat, cukup vitamin, cukup mineral. Kalau perlu minum susu pada waktu berbuka dan pada waktu sahur. Seperti itu. Jadi perhatikan sekali
bagaimana nutrisi yang masuk saat berpuasa. Yang keempat adalah kurangnya aktivitas fisik. Seperti saya katakan tadi, seorang ibu hamil mudah sekali mengalami dehidrasi ya. Kalau aktivitas fisiknya berat, maka ya akan mudah dehidrasi, dan juga aktivitas fisik yang berat akan menyebabkan ibu tersebut kehilangan kalori yang cukup banyak. Nah, jika seorang ibu hamil dengan aktivitas fisik yang berat kemudian mengalami misalkan kepala pusing, berputar, badan lemas, ya maka sebaiknya puasanya dibatalkan. Yang kelima adalah hindari kafein. Kafein banyak terdapat di kopi, teh, dan coklat ya. Kafein kalau berlebihan dikonsumsi oleh ibu hamil akan memudahkan ibu tersebut mengalami tekanan darah tinggi selama kehamilan. Juga kafein ini mengandung diuretik ya, sehingga jika pemakaian berlebihan, minum berlebihan, maka akan sering kali ibu itu akan sering kencing, dan ini juga akan memicu dehidrasi. Kalau memang ingin kafein, misalkan ingin minum kopi, ya maka bisalah minum maksimal 2 gelas kecil dalam sehari. Berada di ruang sejuk, ini penting juga ya. Itu tips nomor 6 ya, berada di ruang sejuk. Karena apa? Karena ibu hamil mudah dehidrasi. Kalau sering panas-panas terus ya bisa pingsan tiba-tiba. Yang ketujuh adalah pastikan kecukupan vitamin. Jadi kalau diberi obat oleh dokter kandungan ya jangan lupa harus rutin diminum. Yang kedelapan, jangan stres. Kehamilan sendiri akan menyebabkan perubahan, baik perubahan fisiologis, perubahan hormonal, perubahan psikis yang bisa menyebabkan stres pada ibu hamil. Puasa juga merupakan perubahan pola makan yang juga bisa menyebabkan stres pada ibu hamil. Jadi di sini perlu suatu sikap yang positif ya, pemikiran yang positif dari ibu hamil sehingga dia bisa melalui kehamilan ini, melalui puasa dengan kehamilannya ini dengan baik. Jadi sangat penting sekali bagaimana menanamkan pikiran yang positif, pikiran yang tenang jika ingin berpuasa dalam kehamilan. Demikian ulasan sederhana yang saya berikan mengenai berpuasa dalam kehamilan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu hamil yang sedang menjalankan puasa. Oke, sampai jumpa.